Dia berwujud ular juga, Heeh. bisa menjadi sama seperti manusia, cuman Oke. jika berperang atau ada keadaan khusus dia berubah menjadi ular. Siap. Lumayan siap. gede-gede. Gede-gede. Terus Dari segi kegunaannya bisa untuk protek rumah, protek rumah bagaimana, Mas? ngerajek rumah, untuk menangkal Rumah rumah dari dari gaib, goib dan fisik. Paling orang misal kita maling ya, rumah maling rumah, dari goib. mengambil barang kita misalnya. Iya. Paling diam di tempat, Heeh. matung lah. Oh gitu. Terus Matung. Terus untuk kalau dipakai untuk cewek itu jadi kayak sorotan gitu, anggun. cantik gitu. Anggun. Jadi anggun. Kalau yang seperti megang itu. perempuan. Kalau yang megang laki-laki. Kalau yang megang laki-laki memiliki Kewibawaan apa gimana? bukan. Dia memiliki sifat yang lembut. Oh, Gitu. pantesan saya lembut Mas. Asik kakek cekelan wadon. Jadi bisa lembut ya. Jadi Lembut, cocok untuk orang yang ketentraman ya. Iya. Cocok untuk orang yang berperilaku temperamen. Berperilaku Kasar, emosional, biar lembut ya. Jadi mereda. Agak mereda. Omongannya pun berbobot. Walaupun ngomong nggak seberapa, bagi orang itu Mengena. Iya. Jadi orang itu mudah sekali langsung nunduk gitu loh. Oh, bagus ya, Mas ya. Iya, bagus untuk kegunaannya. Jangan tanya kalau masalah untuk Apa tuh? perempuan gitu kan, maksudnya Perempuan untuk melawan jalan jenis. ya? Bisa. Istilah dicacak, dibawa apa nggak usah, Mas? Nggak perlu dibawa. Perawatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salam salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan terbaik, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah rumah tangga. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonomi, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar menjalani cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tulan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa masih dengan gestar saya, Mas Gegeh, spiritualis muda dari Selawi. Semoga keluarganya diberikan keberkahan, Amin. anak cucunya menjadi anak yang soleh-soleha dan bermanfaat untuk orang lain. Amin. Baik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Orang lain. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa dapur keris pusaka lurus, ya, yang jarang orang dapat. Benar, saya bilang jarang orang dapat. Dan tangguhnya pun tangguh sepuh. Oke, kita buka bilahnya. Untuk warongkonya ya gitulah ya, Katimoho pelet. Katimoho pelet. Kayaman Surakarta. Kita buka bilahnya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau lihat dari tampilannya ya jelas. Tampilannya wingit ya sahabat Pusaka Jawa, tampilannya wingit. Terus bilahnya besinya pun lumer, artinya diraba itu halus. Pamornya yang pandes ya, dari bawah ke atas semakin meruncing, wingit prigel ya, ini ciri-ciri Mojopahit seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita lihat bilahnya, ini bilahnya lurus, kemudian memakai sogokan 2 atau kalih atau rangkap, memakai kembang kacang, memakai jalen, lambe gajahnya 2. Nah, ini lambe gajahnya 2, kemudian memakai serawean, di sini seperti ada gusen, kemudian memakai greneng. Ini adalah dapur Kalamisani. Kalamisani, silakan Mas Gegeh.
Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pucukan bilanya ya, itu adalah Nyujen, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat dari pejetan atau belumbangannya, itu ikutnya Mbata Rubuh ya, karena pejetan atau belumbangan ada dua, Mbata Rubuh dan Adeg Mbata. Kemudian kalau kita lihat dari kembang kacang atau sekar kacangnya itu gelung wayang, karena sekar kacang atau kembang kacang ada gelung wayang, pogok, kuku bima, bungkem, ngecambah, seperti itu. Nah ini gelung wayang. Sahabat Pusaka Jawa sering lihat wayang. Wayang biasanya kan di sini ada gelung gitu ya. Nah itu gelung wayang gitu. Kemudian untuk gonjonya ini gonjo sebit rontal, sahabat Pusaka Jawa. Gonjo juga banyak, ada sepang, wilut, kelap lintah, dungkul, wuwung, batok mengkurep, sebit rontal lah, kayak gitulah ya, banyak. Kemudian kalau kita lihat dari pamornya, ini pamornya adalah pamor yang banyak ditemui, atau artinya pamor yang sangat dibutuhkan. Karena semakin banyak pamor, artinya semakin banyak pamor itu ditemui di masyarakat, ya itu berarti pamor yang apa ya? Pamor yang memang sangat urgent. Kalau ibarat sekarang sahabat Pusaka Jawa nyari beras kan gampang. Nah sekarang saya mau tanya, beras itu termasuk kebutuhan pokok nggak yang sangat penting untuk orang Indonesia? Nah makanya gampang ditemui beras. Nah ini pamornya adalah pamor ngulit semangka. Pamor kulit semangka motifnya seperti kulit buah semangka. Gampang cirinya seperti itu. Nah, sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsar dari pamor kulit semangka adalah untuk memperluas pergaulan. Karena ada orang yang introvert, artinya orang yang suka menyendiri, jarang keluar. Suka di kamar saja atau di rumah saja, tidak mau bersosialisasi. Alangkah baiknya orang-orang seperti itu dibekali dengan pusaka yang berpamor ngulit semangka agar dia bisa bersosialisasi atau memperluas pergaulannya, tidak katak dalam tempurung, kan seperti itu. Kalau untuk yang sudah luas pergaulannya, insya Allah ditambah luas lagi, karena doa dari Sang Empu yang dilambangkan dengan pamor ngulit semangka adalah agar orang itu menjadi orang yang luas dan luwes. Perlu diingat ya sahabat Pusaka Jawa, orang yang berwawasan luas belum tentu luwes. Ada orang yang berwawasan luas tapi kaku, akhirnya menyalahkan orang lain, padahal dia mainnya cuma di situ saja, atau istilahnya bajunya sendiri dipakai untuk ke orang lainnya nggak pas. Ya sahabat Pusaka Jawa, karena hidup di dunia ini ilmu itu digelar sejagat. Ilmu Gusti Allah gue banyak yang tidak orang ketahui, ya ibaratnya apa ya, nggak ada ukuran ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ketika ada perbedaan tentang satu keilmuan, ya udah, perbedaan adalah rahmat, jangan saling menyalahkan, jangan saling menyudutkan seperti itu. Apalagi dengan motif-motif ekonomi untuk pribadi, keuntungan pribadi tidak bagus seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari makna filosofi dari dapur lurus adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik keris dapur lurus atau leres itu mempunyai budi pekerti yang luhur, jujur, bijaksana, keteguhan hati, dan kekuatan iman yang melambangkan ketauhidan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sahabat Pusaka Jawa, jadi ya lurus ya artinya kita hidupnya lurus. Ya, tidak menerjang norma agama maupun norma pemerintah. Ya, apapun masalahnya, Allah Subhanahu Wa Taala solusinya. Ya, Tuhan ya, Tuhan Yang Maha Esa solusinya seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari tampilannya, ini bilahnya juga gigir sapi, sahabat Pusaka Jawa. Tampilannya kecil tapi gagah wingit. Tak lihat dari sini ya. Ya ciri-ciri Mojopahit ya begitu, kecil, gagah, wingit. Itu. Jadi kalau dipegangnya kayaknya enak. Kemudian untuk gonjonya ini gonjo wulung, sahabat Pusaka Jawa, artinya tidak berpamor. Ada gonjo yang gonjo pamor, ada yang gonjo yang dengan garis satu namanya kendit mimang. Kalau yang garisnya banyak, garisnya horizontal banyak itu mas kemambang.
Ya, ada gonjo yang dari Bilah sampai ke gonjo itu pamor kayak Wasputa itu ikutnya gonjo asihan. Kalau terus ada lagi gonjo yang pamorem lumah itu ikutnya gonjo sekar, kan seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, hendaknya sahabat pusaka Jawa ketika memiliki pusaka itu bisa mengenali dari warongkonya kayak gini. Umpamanya warongkonya apa ini Mas? Ini Gayaman Surakarta. Kemudian wondo bener atau baku. Kemudian untuk pendoknya blewah. Ini blewah. Blewah ciri-cirinya apa? Nah, ini ada belahan di sininya. Ini pakai kuningan lamen 0,5 tebel. Orang tua dulu, kita leluhur kita dulu, kenapa memakai kuningan dengan 0,5? Itu melindungi gandar, ini kan gandar ya. Ya, gandar dari keris itu biar tidak rapuh. Kalaupun rapuh, si keris tetap terlindungi. Kalau sekarang kan banyak kan pakainya yang tipis-tipis. Begitu ininya kena rayap, akhirnya pleot-pleot. Kalau ini kan tidak. Ini kita pencet pun tetap keras, sahabat pusaka Jawa ya. Ini kita pencet pun tetap keras. Jadi ya alangkah baiknya ya kalau sahabat pusaka Jawa punya pusaka ya dikasih pendok yang tebal sekalian untuk jangka panjang. Jangka imah juga cari wong sudah jangka imah. Aduh. Nah, kalau kita lihat peletnya ini ikutnya pelet ceblok banteng ya atau belang sapi. Ya, sahabat pusaka, kayu Katimoho sendiri tergolong kayu yang menjadi favorit. Di samping kayunya motifnya bagus, kemudian juga mempunyai kekuatan yang lumayan kuat daripada kayu-kayu yang lain. Karena kayu Katimoho itu untuk yang besar itu membutuhkan waktu yang lama, tidak seperti tumbuhan yang lain. Seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari apa ya, dari besinya, ini selorok besinya hitam kebiruan, sahabat pusaka Jawa, hitam kebiruan. Memang ada beberapa tangguh-tangguh Majapahit yang seloroknya tidak hitam kebiruan, tapi yang kadang di buku pakem memang ada menunjukkan kalau selorok hitam kebiruan ya rata-rata Majapahit, tapi tidak semua seperti itu. Dengan kita juga lihat pasikutannya seperti itu. Mudah-mudahan nanti kalau Mas Gege sudah nayu, coba saya ukur bilahnya, lebar bilahnya yang bagian tengah ataupun atas atau bagian bawah. Kadang ketika saya ngomong nggak taunya lupa, begitu YouTube sudah selesai, ya Allah lalen ngukur kan seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti setelah ini selesai menjadi ladang ibadah saya, sahabat pusaka Jawa, agar kita bisa belajar dari warisan budaya leluhur Nusantara. Apa sih makna filosofi dari satu buah pusaka? Seperti itu, jangan sampai kita punya pusaka tapi sudah ketakutan dulu, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Makanya saya menampilkan Mas Gege itu agar bisa tahu esoterinya atau sisi dalamnya dari pusaka. Apakah itu bentuknya aura, energi, apakah dihuni oleh tetangga sebelah, tuahnya apa, asalnya dari mana, nek bisa nomor WA, nek agama, nek KTP, nek dia, seperti itu. Semakin lengkap itu semakin senang orang memiliki pusaka. Bukan masalah kok Mas Oo nanyanya sampai ke agama-agamanya, nggak masalah, ini hanya penegasan saja. Begitu sahabat pusaka Jawa, bukan masalah mau pak ke bawa-bawa agama, tidak. Kayak saya kenal dengan sahabat pusaka Jawa, semuanya datang ke ruko, ketika waktu sholat duhur tak tanyain sudah sholat apa belum. Tapi kalau kita nggak tahu agamanya, ya kan nggak lucu. Masa selain muslim disuruh sholat kan nggak, makanya kita tahu dulu. Makanya seperti itu. Di pusaka pun sama, sahabat pusaka Jawa, yang namanya tetangga sebelah, makhluk astral yang menghuni pada bilah pusaka pun sama, mempunyai agama mereka masing-masing. Bahkan yang tidak beragamanya banyak. Ya namanya kita hidup di dunia ini kan kompleks, complicated seperti itu. Kita yang penting sesama makhluk Tuhan kita berbuat baik. Kalaupun kita dijahati, ya memang mereka itu diperankan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan jahat. Yang penting kita tetap baik lah ya. Kemudian kita sudah tahu karakter mereka jahat, ya penyakit jangan dideketin. Istilahnya seperti itu, kata guru saya, salah satu guru saya, ya itu bilang seperti itu.
Kalau penyakit ya aja dipareki gitu loh. Nanti kamu ketularan, dokter aja juga mikir gitu. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang kalamisani, ya, kalamisani itu dapur yang susah dicari, ya, susah dicari. Coba sahabat Pusaka Jawa dengan sogokan rangkap, memakai serawean, memakai greneng, gusen, ya, kemudian memakai kembang kacang, lambe gajahnya 2, kan ada yang lambe gajah 2, ada mangkurat, kan seperti itu. Nah, cara membedakannya bagaimana? Nanti makanya kita sebutkan ricikannya, mangkurat ricikannya bagaimana, kalamisani bagaimana, ya, biar tidak salah. Beda satu ricikan aja beda nama, sahabat Pusaka Jawa. Itu makanya hendaknya sahabat Pusaka Jawa yang senang dengan pusaka, saya menyarankan agar mempunyai buku-buku dapur. Saya sendiri masih banyak kekurangan, sahabat Pusaka Jawa, masih banyak belajar. Sedikit ilmu yang saya dapat cuman hanya memberanikan diri untuk bikin YouTube, untuk sharing seperti itu. Tetap sampai sekarang pun saya belajar kepada orang-orang, entah itu yang baru main keris ataupun yang senior, dan juga saya juga belajar lewat beli buku-buku. Karena dengan kita membaca buku, kita sama halnya ngobrol dengan pengarang buku itu. Sama aja kita karena pengarang buku itu kan pikirannya dituangkan ke situ, sama aja kita belajar sama beliau yang ngarang buku itu. Nah, kemudian kita coba ingat-ingat, kita hafal dari pengarang buku si A, si B, si C. Saya buku keris berapa saya hitung? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20 lebih. Buku keris hampir mau 25 biji. Cuman tetap saya juga kemarin ada salah satu buku yang belum saya punya, kemarin dari subscriber saya minta itu boleh dia difotokopiin buat saya gitu. Saya belum punya gitu. Enggak, dia wallahu alam, mudah-mudahan beliaunya itu mau memfotokopikan. Saya bilang nanti saya bayari karena saya belum punya. Karena saya tergolong orang yang haus akan ilmu, jangan sampai saya menjadi katak dalam tempurung. Makanya saya bilang perbedaan nama dapur pun banyak, dari tombak maupun keris ataupun pedang. Makanya ketika ada orang bilang umumnya keris umyang, ini keris umyang, kalau di buku pakem namanya putut kembar. Kenapa umyang? Karena kita sudah baca banyak buku, kita bisa memaklumi atau memaafkan. Seperti itu. Karena apa? Asal usul dari keris umyang itu kan dari Empu Kodok, atau ya, Empu Kodok itu membuat keris ingin mengabdi kepada kerajaan Pajang yang dipimpin Sultan Hadiwijaya atau Raden Mas Karebet. Kemudian memberikan syarat, saya terima kamu menjadi empu kerajaan asal kamu dalam 1 malam bisa membuat keris. Dan paginya dites ke salah satu tahanan, digoreskan keris itu. Kemudian yang terjadi, si tahanan itu ngeromet, ngumyang, ngomong tidak beraturan seperti orang gila. Makanya di situ akhirnya terkenal dengan keris umyang jimbe, seperti itu. Ada yang bilang umyang jimbe, ada. Kalau nama dapurnya adalah dapur putut, jadi kita tidak perlu menyalahkan atau memperdebatkan, toh barangnya juga sama, itu seperti itu. Tapi kalau kita sudah tahu ceritanya kan, oh begitu, ya sudahlah, seperti itu. Tombak pun sama, tombak pun ada yang bilang ini korowelang, ini tombak citro dan lain sebagainya dengan ciri-ciri masing-masing. Ya namanya orang hidup di lapangan banyak. Kita juga menghargai para senior-senior kita. Gimana Mas Gege? Oke, kita bicara segi energi ini harus dipahami ya. Iya. Energi ada 3, ada energi alam, energi isian, tenaga dalam ya masuknya ya. Ada energi cakra. Iya. Kalau yang ini energi masih murni dari sang empu sendiri, dari energi alam. Berwarna biru ke kuningan. Biru tapi ada kuning-kuningnya kayak gitu loh. Dilapisi kuning dengan isi atau hodam perempuan cantik. Bernama Naraya Lesmani. Kondisi apik nemen arane. Nanti dulu. Naraya Lesmani. Naraya Lesmani. Itu nama lama Mas itu? Dari Jepara. Raja Jin. Ratu Jin ya. Perempuan. Bentuknya apa sosoknya? Perempuan tinggi. Saya tuh
segininya nih. Apa? Saya. Kalau berdiri. Saya sepuser itu tuh saya segituan. Berarti di 2 kali lipatnya aja. Iya. Umumnya Mas Gege tinggi berapa? 160. 60. Oke, 160 berarti dia bisa 3 meter lebih. 3 meter lebih. Seperti itu ya, di skalanya cantik, badannya besar. Maksudnya ya karena tinggi sih ya. Iya. Badannya tinggi gitu kan. Gagah, perempuan tapi gagah. Bukan cantik tapi gagah berwibawa. Ya namanya ratu ya. Iya, dengan 18 pasukan ular. Siluman ya, itu siluman semua. Siluman ular ya. Tidak berwujud ular juga. Bisa menjadi sama seperti manusia, cuman jika berperang atau ada keadaan khusus dia berubah menjadi ular. Lumayan gede-gede. Terus dari segi kegunaannya bisa untuk protek rumah. Protek rumah bagaimana, Mas? Ngerajek rumah, untuk menangkal rumah. Dari gaib. Dari gaib dan fisik. Paling orang misal kita maling ya. Maling rumah. Dari gaib mengambil barang kita misalnya. Iya. Paling diam di tempat. Matung lah. Oh gitu. Terus matung. Terus untuk kalau dipakai untuk cewek itu jadi kayak sorotan gitu, cantik gitu. Jadi anggun. Kalau yang megang perempuan. Kalau yang megang laki-laki. Kalau yang megang laki-laki memiliki kewibawaan apa gimana? Bukan. Dia memiliki sifat yang lembut. Oh, gitu. Pantesan saya lembut Mas. Asik kakek cekelan wadon. Jadi bisa lembut ya. Jadi cocok untuk orang yang ketentraman ya. Iya. Cocok untuk orang yang berperilaku temperamen. Berperilaku emosional. Biar lembut ya. Jadi mereda. Agak mereda. Omongannya pun berbobot. Walaupun ngomong gak seberapa, bagi orang itu mengena. Iya. Jadi orang itu mudah sekali langsung nunduk gitu loh. Oh, bagus ya, Mas ya. Iya, bagus untuk kegunaannya. Jangan tanya kalau masalah untuk apa tuh? Perempuan gitu kan, maksudnya perempuan melawan jalan ya. Bisa. Istilah dicacak, dibawa apa nggak usah Mas? Nggak perlu dibawa. Perawatannya lumayan rumit. Apa tuh? Lumayan rumit. Jadi kita itu membakar dupa atau menyan dan minyak bebas, membang 7 rupa, tapi harus dekat sumur. Dekat sumur. Iya, naruhnya. Terus ditaruh kita nungguin. Terus ditungguin ya semaksimal mungkin lah, intinya dikhususoni. Iya. Ya di videoi juga seperti itu kan. Dia juga Islam kok. Oh, Islam, siap. Terus ya kita paling kayak jadinya kayak orang bertapa kayak gitu. Bukan ditungguin bertapa sampai sih. Apa? Kita ditungguin sampai habis atau bagaimana? Iya, tungguin sampai habis. Rupanya. Iya. Atau menyanyi. Gitu. Nanti mati sendiri kok. Oh. Kalau mati sendiri berarti udah selesai. Udah selesai. Oke. Ya rumitnya segitulah. Itu ya. Bebas ngomong malam apapun, yang penting 1 bulan sekali. Oh, siap. Ini sahabat Pusaka Jawa. Enak ya. Enak. Waktunya bebas sesenggangnya. Yang penting kemutan. Siap sahabat Pusaka Jawa. Ada lagi Mas Gege? Ya, cukup sih. Oke, sahabat Pusaka Jawa, Mas Gege sudah menayu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Gege menjadikan bahan wawasan yang baru buat sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya. Silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terup to date dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.